Baik adik-adik, di video kali ini kembali kita akan membahas sebuah soal berkaitan dengan materi usaha dan energi ya. Khususnya kita akan berbicara tentang energi kinetik. Ini adalah soal yang pertama. Sebuah benda bermassa 4 kilogram, mula-mula diam, berarti kecepatan awalnya sama dengan nol. Kemudian bergerak lurus dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Ya, berarti di sini benda bergerak lurus berubah beraturan, ya. Salah satu ciri dari gerak lurus berubah beraturan adalah adanya percepatan. Ya, artinya di sini benda bergerak dengan kecepatan berubah secara beraturan. Kecepatannya tidak konstan. Jelas ya? Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah besarnya usaha yang diubah menjadi energi kinetik setelah benda itu bergerak selama 2 sekon. Nah, adik-adik, untuk mengerjakan soal semacam ini, kita bisa menggunakan persamaan W sama dengan delta EK. Ingat ya, W itu bisa delta EP, bisa juga delta EK. Kalau di video sebelumnya telah kita bahas bahwa yang namanya usaha itu setara dengan perubahan energi potensial yang dialami oleh sebuah benda. Ya. Nah, di video kali ini kita berbicara tentang kesetaraan usaha dengan perubahan energi kinetik yang dialami oleh sebuah benda. Ingat, energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh setiap benda yang sedang bergerak dengan kecepatan tertentu. Ya, rumusnya adalah EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Nah, V di sini adalah kecepatan. Artinya ketika V tidak sama dengan 0, maka energi kinetiknya juga tidak sama dengan 0. Ya. Jadi mudahnya adalah kalau ada benda bergerak, pastilah benda itu memiliki energi kinetik. Nah, sekarang kita kembali ke soal ya. Mula-mula benda diam, berarti energi kinetik mula-mula EK1 sama dengan 0. Kemudian benda itu bergerak lurus dengan percepatan ya 3 meter per sekon kuadrat. Artinya benda yang mula-mula diam sekarang menjadi bergerak dengan kecepatan tertentu. Nah, maka nanti untuk menghitung EK2 kita harus menghitung dulu berapakah kecepatan gerak benda setelah benda itu bergerak selama 2 sekon ya, sesuai dengan yang diminta di soal. Masih ingat rumus untuk menghitung VT di sini pada gerak lurus berubah beraturan? Tentu masih ingat ya, VT sama dengan V0 ditambah AT. Nah, kebetulan di sini V0-nya sama dengan 0, maka bisa kita coret ya. Kemudian A-nya sama dengan 3, T-nya sama dengan 2, maka kita dapatkan VT sama dengan 6 meter per sekon. Selanjutnya kita kembalikan ke rumus EK2. Ya, berarti ini setengah kali 4 kali 36. Setengah kali 4, 2. 2 kali 36 sama dengan 72 Joule. Berarti besarnya usaha yang diubah menjadi energi kinetik adalah W sama dengan EK2 dikurangi EK1. 72 dikurangi 0 sama dengan 72 Joule. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, supaya semakin paham, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah benda bermassa 5 kg. Terletak pada bidang datar yang licin pada keadaan diam, berarti V0-nya sekali lagi sama dengan 0. Kemudian dipercepat 5 meter per sekon kuadrat selama 4 sekon ya. Berarti di sini sekali lagi bendanya bergerak lurus berubah beraturan. Setelah itu benda bergerak dengan kecepatan tetap selama 4 sekon. Berarti kalau kita bayangkan 4 sekon pertama benda bergerak lurus berubah beraturan, percepatannya 5 meter per sekon kuadrat. Kemudian 4 sekon berikutnya benda bergerak lurus beraturan, ya kecepatannya konstan. Nah, pertanyaannya tetap, berapakah besarnya usaha yang dilakukan? Maka rumusnya pun juga tetap ya, jadi W sama dengan delta EK. Usaha setara dengan perubahan energi kinetik yang dialami oleh sebuah benda. EK1 sama dengan 0 karena mula-mula diam. EK2 rumusnya adalah setengah M kali V kuadrat. Jadi VT sama dengan V0 ditambah AT. Betul ya? V0-nya sama dengan 0 bisa kita coret. Percepatannya sama dengan 5, kemudian T yang diminta sama dengan 4 sekon. Ya, berarti 5 kali 4 sama dengan 20
meter per sekon. Kita kembalikan ke sini. Jadi EK2 sama dengan setengah kali 5 kali 20 kuadrat ya, berarti kali 400. Setengah kali 400, 200. 200 kali 5 sama dengan 1000 Joule. Sehingga W sama dengan EK2 1000 ya, dikurangi EK1 sama dengan 0, maka W sama dengan 1000 Joule. Nah, adik-adik, di sini ada hal penting yang harus adik-adik pahami ya. Jadi selama benda bergerak lurus beraturan, usaha yang dilakukan pada benda ini sama dengan 0. Nah, ini poin penting yang harus kalian ingat ya. Jadi ketika benda itu bergerak lurus beraturan, maka nanti usahanya sama dengan 0. Mengapa? Karena kalau pada benda bergerak lurus beraturan, ya, kecepatannya konstan. Saya tulis ini ya. Jadi ciri dari benda bergerak lurus beraturan adalah kecepatannya konstan. Nah, kalau kecepatannya konstan, maka nanti delta V-nya juga sama dengan 0 ya, tidak ada perubahan kecepatan. Kalau tidak ada perubahan kecepatan, ya, maka nanti akibatnya delta EK sama dengan 0. Kalau delta EK sama dengan 0, maka usahanya sama dengan 0. Nah, ini logikanya seperti ini ya. Sekali lagi saya ulangi ya, kalau pada gerak lurus beraturan, kecepatannya konstan. Kalau kecepatannya konstan, maka delta V-nya sama dengan 0. Kalau delta V-nya sama dengan 0, delta EK-nya sama dengan 0. Kalau delta EK-nya sama dengan 0, maka W-nya sama dengan 0. Jadi mulai sekarang diingat-ingat, pada benda yang bergerak lurus beraturan, maka langsung saja W sama dengan 0. Usaha sama dengan 0. Alasannya karena tidak ada perubahan energi kinetik yang dialami oleh benda. Nah, mungkin ini agak sedikit berlawanan dengan keseharian kita. Jadi bayangkan ya, ada sebuah mobil yang bergerak misalkan dengan kecepatan taruhlah 10 meter per sekon ya. 10 meter per sekon itu setara dengan 36 km per jam ya. Jadi ada mobil yang bergerak dengan kecepatan 36 km per jam, misalkan selama 10 jam. Nah, ini secara fisika, usaha yang dilakukan oleh mobil itu sama dengan 0. Mengapa? Karena tidak ada perubahan kecepatan. Ya, jelas ya. Jadi walaupun agak sedikit bertentangan dengan insting kita, tetapi kita harus percaya kalau pada gerak lurus beraturan, usahanya sama dengan 0 karena tidak ada perubahan kecepatan. Jadi secara fisika kalau ada mobil bergerak dengan kecepatan konstan walaupun sama waktunya di sini 10 jam ya, maka usaha yang dilakukan tetap sama dengan 0. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini berkaitan dengan materi usaha dan energi ya, khususnya energi kinetik. Semoga bisa dipahami. Jika kalian suka dengan video ini, klik like, kemudian share ya sebanyak-banyaknya video ini di sosial media kalian. Kemudian bagi yang belum subscribe, jangan lupa ya dek ya, tekan tombol subscribe. Terima kasih telah menyaksikan video hingga selesai. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.